Bapak Ibu mungkin sudah berhenti makan daging, sudah meninggalkan jeroan, bahkan sudah mengurangi garam dan minyak. Tetapi kenapa kaki masih bengkak dan nyeri setiap pagi? Banyak lansia datang kepada saya dengan wajah lelah, sambil berkata bahwa mereka sudah berusaha hidup sehat tetapi tubuh tetap menjerit. Ada satu kesalahan yang sering tidak disadari, bukan daging atau jeroannya yang membuat asam urat melonjak, melainkan beberapa buah harian yang diam-diam bisa menaikkan racun ini sampai 3 kali lipat. Bapak Ibu mungkin pernah merasa sudah makan sehat tetapi sendi tetap sakit. Hari ini saya akan membuka sesuatu yang jarang dibahas agar Bapak Ibu bisa melindungi tubuh sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya bertemu dengan banyak orang tua yang ingin menjalani hari-hari tanpa nyeri, tanpa bengkak dan tanpa rasa takut menghadapi serangan asam urat yang datang tiba-tiba. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah rangkuman dari pengalaman panjang saya di ruang praktik, disatukan dengan ilmu yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan saya hanya satu, yaitu membantu Bapak Ibu menjaga kesehatan agar tetap kuat, mandiri, dan bisa menikmati masa tua dengan tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang sangat sering saya dengar di ruang praktik. Dokter, saya sudah berhenti makan daging, sudah tidak pernah menyentuh jeroan, bahkan sudah mengurangi gorengan. Tapi kenapa kaki saya tetap bengkak dan nyeri saat bangun pagi? Pertanyaan itu bukan hanya milik satu orang karena hampir setiap minggu saya menemui kisah yang sama. Salah satunya datang dari Pak Husin, seorang pensiunan dari Pekalongan yang sudah 6 bulan mencoba hidup lebih sehat. Beliau berhenti makan sate kambing kesukaannya, mengganti makanan berat dengan buah-buahan segar. Tetapi setiap pagi jempol kaki tetap berdenyut seperti ditusuk jarum. Beliau duduk di depan saya dengan nada kecewa sambil berkata bahwa tubuhnya seolah-olah mengkhianati usahanya sendiri. Pada usia lanjut, metabolisme tubuh memang berubah. Banyak orang tua hanya fokus menghindari purin dari daging. Padahal ada musuh lain yang lebih licik bernama fruktosa yang berasal dari buah-buahan manis. Menurut penelitian dari University of Pavia, kemampuan tubuh orang di atas 60 tahun dalam mengolah fruktosa menurun sekitar 30%. Artinya, fruktosa yang berlebihan tidak digunakan sebagai energi, tetapi diproses oleh hati dan menghasilkan asam urat tambahan. Tanpa disadari, Bapak Ibu yang merasa sudah makan sehat, justru sedang menambah beban tubuh sendiri melalui buah-buahan tertentu yang dikonsumsi setiap hari. Inilah alasan mengapa banyak lansia masih merasakan nyeri, meskipun sudah menjauhi daging. Musuhnya bukan hanya purin, tetapi gabungan antara gula buah berlebih dan metabolisme tubuh yang sudah melambat. Setelah memahami akar masalah ini, kita akan melihat lebih jelas buah-buahan mana yang sebenarnya perlu diwaspadai agar kesehatan lansia tetap terjaga. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penjelasan ilmiah yang mudah dipahami, agar Bapak Ibu bisa mengerti prosesnya dengan tenang. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan prosesnya dengan cara yang paling sederhana agar mudah dibayangkan. Ketika kita makan buah yang sangat manis, tubuh menerima fruktosa dalam jumlah cukup besar. Pada usia muda, fruktosa ini cepat diubah menjadi energi. Namun setelah usia 60, kemampuan hati untuk memproses fruktosa melambat sehingga sebagian fruktosa tidak digunakan. Dalam kondisi seperti itu, hati akan mengubah fruktosa berlebih menjadi asam urat. Penelitian dalam Journal of Nutrition and Aging mencatat bahwa fruktosa dapat meningkatkan produksi asam urat hingga 2,8 kali lipat dibandingkan makanan biasa. Bayangkan hati Bapak Ibu seperti dapur rumah. Ketika terlalu banyak bahan masuk dalam waktu singkat, dapur menjadi penuh asap dan sisa buangan. Asap itu diibaratkan seperti asam urat yang terbentuk dari proses metabolisme fruktosa. Jika dapur bekerja terlalu keras, maka sisa buangan itu akan menumpuk dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Ginjal yang seharusnya membuang racun menjadi kewalahan sehingga sebagian asam urat tertahan. Kristal-kristal kecil inilah yang akhirnya masuk ke persendian, terutama di kaki dan lutut, lalu menimbulkan rasa nyeri, panas, dan bengkak. Gambaran sederhana ini penting agar Bapak Ibu memahami bahwa bukan hanya purin dari daging yang perlu dikontrol, tetapi juga gula buah yang tampak tidak berbahaya. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari tanpa batasan. Banyak orang tua mengira buah selalu aman karena alami, padahal cara tubuh memprosesnya berbeda ketika usia sudah lanjut.
Sekarang setelah kita memahami mekanismenya, mari kita mulai membuka satu persatu 5 jenis buah yang perlu diwaspadai agar kesehatan lansia tetap terjaga. Bapak Ibu, saya ingin mulai dari buah yang terlihat sangat menyehatkan namun sering membuat tubuh lansia bekerja lebih berat, yaitu nanas. Banyak orang tua menganggap nanas sebagai pencuci mulut yang menyegarkan. Rasanya manis asam, enak dibuat rujak, dan mudah ditemukan di pasar. Namun saya ingin Bapak Ibu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Pernahkah setelah makan nanas, perut terasa perih atau kaki justru lebih nyeri pada malam harinya? Pertanyaan sederhana ini sering menjadi awal terbukanya pemahaman baru bagi banyak lansia yang selama ini tidak menyadari pengaruhnya. Saya teringat pada Ibu Marah dari Jepara yang datang ke klinik dengan keluhan sendi lutut kaku setiap pagi. Beliau bercerita bahwa setiap siang selalu menikmati rujak nanas bersama tetangga. Menurutnya, buah asam pasti baik untuk melarutkan lemak sehingga aman untuk kesehatan. Namun setiap malam kakinya berdenyut panas sampai sulit tidur. Setelah kami telusuri, ternyata nanas yang dimakan rutin justru memicu proses fermentasi di dalam lambung. Pada buah nanas yang manis dan masih muda, gula alaminya sangat mudah berubah menjadi alkohol ringan ketika berada di lambung dan usus. Alkohol alami inilah yang membuat ginjal teralihkan pekerjaannya. Ginjal yang seharusnya membuang asam urat malah sibuk menyingkirkan alkohol tersebut sehingga asam urat tertahan lebih lama dalam darah. Selain itu, nanas mengandung enzim bromelain yang dalam jumlah kecil memang bermanfaat, tetapi pada lansia yang mengonsumsinya berlebihan dapat meningkatkan keasaman tubuh. Lingkungan tubuh yang terlalu asam menjadi tempat yang nyaman bagi kristal asam urat untuk terbentuk. Itulah sebabnya banyak lansia merasa tubuhnya semakin panas setelah makan nanas. Jika kondisi ini terjadi berulang, kristal akan menumpuk dan menyebabkan serangan nyeri yang semakin sering. Yang perlu diingat adalah nanas muda jauh lebih berisiko dibandingkan nanas matang. Rasa asam yang kuat membuat banyak orang mengira kadar gulanya rendah. Padahal justru sebaliknya. Gula yang tersembunyi di dalamnya memicu produksi asam urat lebih cepat. Setelah memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa nanas bukan sepenuhnya musuh, tetapi tidak boleh dikonsumsi sembarangan oleh lansia. Sekarang mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang tampak tidak berbahaya tetapi sering membuat orang tua memakannya tanpa batas. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kelompok buah yang paling sering membuat lansia lupa diri, yaitu rambutan, kelengkeng, dan duku. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan suasana sore di teras rumah. Angin sepoi-sepoi, cucu bermain di halaman, dan di meja ada satu ikat rambutan merah atau satu keranjang kelengkeng manis. Tanpa terasa tangan mulai mengupas, memakan satu butir, lalu satu lagi, terus berlanjut sambil mengobrol. Ketika senja turun, kulit buah sudah menumpuk setinggi piring. Dan baru disadari bahwa hampir 1 kilogram buah habis hanya dalam satu duduk. Situasi seperti ini sangat sering terjadi dan bukan hanya di satu rumah. Masalahnya bukan pada 1 atau 2 butir pertama, tetapi pada jumlah besar yang masuk dalam waktu singkat. Buah-buahan kecil ini mengandung fruktosa padat yang langsung diserap tubuh. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 1 genggam kelengkeng matang dapat mengandung kadar gula yang setara dengan 1 gelas minuman manis. Bayangkan jika seorang lansia menghabiskan 1 ikat penuh, hati akan menerima lonjakan fruktosa mendadak. Lonjakan ini membuat hati bekerja keras untuk mengolah kelebihan gula tersebut. Ketika hati tidak mampu lagi mengubah semuanya menjadi energi, sisanya diproses menjadi asam urat. Inilah yang membuat beberapa orang tua merasakan lutut atau jempol kaki sakit tak lama setelah pesta buah kecil seperti ini. Saya pernah mendengar cerita dari seorang anak yang tinggal di Bekasi. Saat musim rambutan tiba, ibunya yang berusia 70 tahun sangat senang karena buah menjadi murah. Setiap sore beliau duduk di teras sambil menikmati rambutan. Hanya dalam beberapa hari, lutut beliau mulai bengkak dan sulit ditekuk. Ketika mereka datang berkonsultasi, pola konsumsi yang tidak disadari ini menjadi penyebab utamanya. Bukan karena buah itu beracun, tetapi karena jumlahnya berlebihan dibandingkan kemampuan metabolisme tubuh lansia. Untuk buah kecil seperti rambutan atau kelengkeng, batas aman bagi lansia sebenarnya hanya sekitar 5-10 butir sekali makan. Di luar itu, risikonya meningkat karena fruktosa menumpuk terlalu cepat. Setelah memahami hal ini, Bapak Ibu akan lebih bijak dalam memilih porsi yang tepat. Sekarang mari kita beralih ke buah berikutnya yang sering diolah menjadi masakan harian tetapi ternyata membawa kombinasi yang jauh lebih berat bagi ginjal dan sendi. Bapak Ibu, sebagai seorang dokter yang sudah puluhan tahun mendampingi kesehatan lansia, saya sering melihat pola yang berulang.
Banyak orang tua datang dengan lutut bengkak atau kaki terasa panas setelah menikmati sayur lodeh atau gudeg yang lezat. Mereka tidak pernah menduga bahwa buah nangka, baik yang masih muda maupun yang sudah matang, bisa menjadi pemicu nyeri yang cukup kuat. Nangka memang sangat akrab dengan lidah masyarakat kita. Di Surabaya ada lodeh nangka yang gurih, di Jogja ada gudeg manis yang harum, dan di kampung-kampung ada sayur gori yang selalu mengingatkan pada masakan ibu. Namun justru karena terlalu akrab, kita jarang mencurigai dampaknya bagi tubuh lansia. Saya teringat pada Pak Usman dari Medan yang datang dengan keluhan lutut terasa seperti ditarik setiap malam. Beliau mengatakan baru saja menghadiri acara keluarga tempat gudeg menjadi hidangan utama. 2 hari berselang, kakinya langsung bengkak dan sulit digunakan untuk salat subuh di masjid. Setelah kami telusuri, ternyata nangka muda dalam masakan tersebut mengandung purin yang cukup tinggi. Purin ini pada tubuh lansia jauh lebih sulit diolah. Beban itu masih bertambah dengan satu bahan lain yang hampir selalu menemani nangka, yaitu santan. Santan yang dimasak berulang kali mengandung lemak jenuh yang membuat ginjal bekerja lebih lambat dalam membuang asam urat. Kombinasi antara purin dan lemak jenuh seperti dua beban berat yang menekan ginjal dari dua arah sekaligus. Tidak berhenti sampai di situ, nangka matang yang manis pun membawa risiko lain karena gulanya sangat pekat. Daging buahnya yang lengket menjadi tanda bahwa fruktosanya tinggi. Ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, hati akan kesulitan mengolah semua gula tersebut sehingga kelebihannya berubah menjadi asam urat. Itulah sebabnya beberapa lansia merasakan tubuh panas, jari kaki menegang, atau kaki sulit diinjak setelah makan 6 atau 7 butir nangka matang dalam es campur. Banyak orang tidak menyadari bahwa gula buah yang tanpa alami dapat memberikan beban yang sama beratnya dengan makanan bersantan. Memahami hal ini membuat kita lebih berhati-hati. Bukan berarti nangka harus dihapus sepenuhnya, tetapi lansia perlu mengatur porsinya dengan lebih bijak. Setelah melihat kombinasi rumit antara purin, santan, dan fruktosa, sekarang mari kita lanjutkan ke buah lain yang tampaknya jauh lebih sederhana, tetapi menyimpan gula pekat dalam setiap gigitannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jika sampai di bagian ini Bapak Ibu mulai memahami bahwa banyak buah yang tampak aman ternyata bisa membebani ginjal dan persendian, saya mohon satu kebaikan kecil dari Bapak Ibu. Silakan tekan tombol suka agar informasi penting ini dapat menjangkau lebih banyak lansia yang mungkin sedang merasakan nyeri tanpa mengetahui penyebabnya. Satu klik dari Bapak Ibu bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menghindari serangan asam urat yang menyakitkan. Dan jika Bapak Ibu ingin terus mengikuti penjelasan sederhana seperti ini, silakan berlangganan agar kita dapat belajar bersama dalam menjaga tubuh tetap kuat dan tenang di usia lanjut. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang, setelah jeda sejenak ini, mari kita kembali fokus pada pembahasan. Ada satu kelompok buah yang sering dianggap aman karena bentuknya kecil dan tampilannya cantik, padahal menyimpan gula yang sangat pekat. Buah itu adalah anggur serta semua jenis buah kering seperti kismis atau kurma manis kemasan. Banyak lansia memakannya sebagai camilan ringan saat menonton televisi atau setelah makan siang, tanpa menyadari betapa kuatnya kandungan gulanya dalam setiap gigitan kecil. Ada satu fakta menarik yang jarang diketahui. Sebutir kismis yang kecil itu sebenarnya menyimpan kadar gula yang setara dengan 3-4 butir anggur segar. Ini terjadi karena proses pengeringan menghilangkan air di dalam buah, sehingga yang tersisa hanya serat dan gula yang memadat. Bayangkan airnya hilang tetapi gulanya tetap bertahan, sehingga satu genggam kecil kismis bisa memberikan beban gula yang setara dengan 2 mangkuk anggur segar. Ketika gula pekat seperti ini masuk ke tubuh lansia, hati harus bekerja keras untuk memprosesnya. Jika fruktosanya terlalu banyak dalam waktu singkat, hati akan mengubah kelebihan itu menjadi asam urat. Saya pernah berbicara dengan seorang ibu dari Bandung yang sering membawa anggur dalam kotak kecil sebagai bekal ke pengajian. Beliau merasa anggur adalah pilihan lebih sehat dibandingkan kue manis. Namun setiap 2 atau 3 hari, lututnya terasa panas dan sulit ditekuk. Setelah kami telusuri, ternyata porsi anggurnya terlalu banyak dalam satu waktu. Anggur memang segar, tetapi fruktosanya termasuk yang tertinggi di antara buah-buahan lain. Tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat akan lebih cepat memproduksi asam urat dari gula pekat ini. Jika anggur segar saja sudah berat, maka kismis dan buah kering lainnya menjadi lebih berisiko karena konsentrasinya jauh lebih tinggi. Yang sering membuat lansia tertipu adalah tampilan yang kecil dan jumlah gigitan yang terlihat sedikit. Padahal dalam setiap gigitannya terkandung fruktosa yang sangat cepat menumpuk di hati. Jika dikonsumsi setiap hari, nyeri sendi bisa muncul lebih sering, meskipun makanan lain sudah dijaga.
Setelah kita memahami beban gula pekat dalam buah kecil ini, kini saatnya kita menuju ke buah yang paling berbahaya bagi lansia dengan asam urat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada buah yang paling sering membuat lansia terjebak. Baunya mengundang, rasanya membuat lupa diri, bahkan banyak orang menganggapnya sebagai hadiah dari alam. Buah itu adalah durian. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu yang sangat menyukai durian, apalagi saat musimnya sedang melimpah. Namun untuk tubuh lansia yang rentan dengan asam urat, durian bisa menjadi pencetus serangan yang datang tiba-tiba. Ada satu kejadian yang masih saya ingat jelas. Pak Darto dari Tasikmalaya datang ke klinik sambil dipapah anaknya. Malam sebelumnya beliau hanya makan 2 biji durian saat acara keluarga. Awalnya terasa biasa saja, tetapi menjelang tengah malam jempol kaki kanannya mulai memerah, panas, dan tidak bisa menyentuh lantai. Rasa sakitnya begitu tajam sampai beliau tidak sanggup berjalan. Banyak orang mengira penyebabnya hanya dari gula yang tinggi, padahal durian memiliki 2 komponen yang sangat memberatkan tubuh lansia, yaitu fruktosa yang sangat pekat dan alkohol alami yang terbentuk dari proses fermentasi daging buahnya. Ketika fruktosa masuk ke dalam hati, tubuh lansia akan memproduksi asam urat lebih banyak dari biasanya. Dalam waktu yang sama, alkohol alami dari durian mengganggu kemampuan ginjal untuk membuang asam urat tersebut. Keadaan ini dapat diibaratkan seperti 2 musuh menyerang bersamaan dari 2 arah. Hati menambah racun, ginjal terhambat membersihkannya, dan aliran darah penuh dengan asam urat yang tertahan. Inilah yang membuat serangan nyeri setelah makan durian menjadi sangat cepat dan intens. Yang jarang diketahui adalah durian yang terlalu matang biasanya memiliki kadar alkohol alami lebih tinggi dibandingkan durian yang baru dibuka. Semakin lembek teksturnya, semakin besar kemungkinan terjadi fermentasi yang menghasilkan alkohol. Bapak Ibu mungkin menikmati rasa manisnya yang pekat, tetapi bagi tubuh lansia yang metabolisme sudah melemah, kondisi ini justru membuat peradangan lebih mudah muncul. Tidak heran jika banyak lansia merasakan lutut sulit digerakkan atau jempol kaki terasa seperti ditarik setelah makan durian. Durian bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tetapi bagi lansia dengan riwayat asam urat tinggi, durian adalah makanan yang perlu dijaga ketat. Mengurangi porsinya jauh lebih aman daripada menanggung rasa sakit berhari-hari. Setelah kita memahami musuh terbesar ini, sekarang kita akan beralih ke sisi yang menenangkan hati, yaitu buah-buah yang justru bisa membantu menurunkan asam urat dan melindungi kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 jenis buah yang bisa memicu serangan asam urat, sekarang saya ingin mengembalikan ketenangan hati Bapak Ibu. Allah tidak pernah menciptakan penyakit tanpa keseimbangan. Jika ada buah yang memperparah kondisi, maka ada pula buah yang dapat membantu membersihkan asam urat, menenangkan sendi dan memperkuat kesehatan lansia secara alami. Saya ingin Bapak Ibu mendengarkan bagian ini dengan penuh harapan karena inilah 4 buah penyelamat yang bisa mulai Bapak Ibu masukkan ke dalam menu harian. Buah pertama yang ingin saya bahas adalah pepaya. Pepaya sangat merakyat, murah, dan mudah ditemukan di pasar. Keistimewaannya terletak pada enzim papain yang membantu tubuh memecah protein dengan lebih ringan sehingga tidak menumpuk menjadi purin berlebih. Pada lansia yang sering mengalami sembelit atau perut penuh, pepaya membantu memperlancar pencernaan sehingga beban pada hati dan ginjal berkurang. Dengan begitu proses pembuangan asam urat menjadi lebih efektif. Banyak pasien lansia yang saya temui merasakan kaki lebih ringan setelah rutin makan pepaya matang 1 porsi kecil setiap pagi. Buah kedua yang sangat bermanfaat adalah jeruk nipis atau lemon. Meskipun rasanya asam, saat masuk ke dalam tubuh justru menciptakan efek alkali yang membuat lingkungan tubuh lebih basah. Kristal asam urat sangat sulit terbentuk dalam kondisi basah. Itulah sebabnya air hangat dengan perasan jeruk nipis menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh menahan pembentukan kristal urat baru. Jika diminum di pagi hari sebelum sarapan, tubuh akan terasa lebih segar dan sendi lebih longgar. Metode ini sudah digunakan sejak lama dan aman bagi lansia selama porsinya tidak berlebihan. Buah ketiga adalah jenis beri seperti stroberi atau blueberry. Memang harganya sedikit lebih tinggi, namun manfaatnya sangat besar. Warna merah tua atau ungunya menandakan kandungan antosianin yang bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh. Antosianin membantu meredakan peradangan di persendian yang bengkak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi beri secara rutin dapat menurunkan penanda peradangan hingga 30% pada orang dewasa. Jika sulit menemukan beri segar, Bapak Ibu bisa membeli yang beku di swalayan karena kandungan gizinya tetap baik.
Dan buah penyelamat nomor 1 bagi lansia dengan asam urat tinggi adalah jambu biji merah. Jambu biji memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk pada porsi yang sama. University of Tokyo menemukan bahwa vitamin C membantu meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin sekitar 10-15%. Vitamin C bekerja seperti pelumas yang mempermudah ginjal membuang racun. Selain itu, warna merah pada jambu biji menandakan adanya likopen yang baik untuk meredakan peradangan. Jambu biji bisa dimakan langsung setelah dicuci bersih atau dibuat jus tanpa gula. 4 buah penyelamat ini bukan hanya menenangkan sendi, tetapi sekaligus memperkuat daya tahan tubuh lansia. Pilih 1 atau 2 yang paling mudah ditemukan di daerah Bapak Ibu dan jadikan kebiasaan kecil setiap hari. Setelah mengetahui buah yang sebaiknya dihindari dan buah yang bisa membantu, sekarang penting bagi kita membahas satu kebiasaan sederhana yang menentukan apakah asam urat mudah keluar atau justru menumpuk di dalam tubuh. Bapak Ibu yang saya cintai, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dilupakan, padahal memiliki pengaruh sangat besar terhadap kondisi asam urat, yaitu minum air putih yang cukup. Banyak lansia datang ke ruang praktik dengan keluhan nyeri sendi berulang, tetapi setelah ditelusuri mereka hanya minum 2 atau 3 gelas air sepanjang hari. Kebiasaan ini membuat ginjal bekerja dalam keadaan kekurangan cairan, sehingga asam urat lebih mudah tertahan di dalam darah. Bayangkan ketika lantai rumah kotor, tentu kita membutuhkan air yang cukup untuk mengalirkan semua lumpur keluar. Tubuh bekerja dengan cara yang sama. Ginjal membutuhkan aliran cairan yang memadai agar bisa membawa kristal asam urat keluar melalui urin. Jika cairan terlalu sedikit, kristal akan menumpuk dan peradangan menjadi semakin mudah muncul. Pada usia lanjut, rasa haus memang berkurang, sehingga Bapak Ibu perlu lebih disiplin, bukan menunggu haus baru minum. Idealnya, lansia minum 6-8 gelas sehari dalam porsi kecil yang dibagi rata dari pagi hingga malam. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi buah yang manis sekalipun dalam batas aman, air putih membantu menetralkan dan mempercepat pembuangannya. Kebiasaan sederhana ini menjadi pondasi penting agar upaya menjaga kesehatan lansia berjalan lebih efektif. Dan setelah memahami bagian penting ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu melihat gambaran yang lebih besar tentang perjalanan menjaga tubuh di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga. Banyak lansia datang kepada saya dengan wajah cemas karena setiap langkah terasa berat dan setiap malam harus menahan nyeri yang datang tiba-tiba. Namun saya selalu mengatakan bahwa harapan tidak pernah hilang selama kita mau memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Menghindari 5 jenis buah pemicu dan memilih 4 buah penyelamat yang sudah kita bahas tadi adalah langkah sederhana yang bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia. Bayangkan betapa nikmatnya bila suatu pagi Bapak Ibu bisa berdiri tanpa rasa nyeri, melangkah pelan menuju masjid dengan hati tenang, atau duduk bermain bersama cucu tanpa takut lutut mendadak terkunci. Betapa damainya jika tubuh terasa ringan sehingga Bapak Ibu bisa beraktivitas tanpa harus memikirkan kapan serangan berikutnya akan datang. Kesehatan seperti ini bukan hanya memberi kenyamanan, tetapi juga membuat kita lebih mampu menjalankan amanah hidup, menjaga diri, dan tidak merepotkan anak-anak yang kita cintai. Allah memberikan tubuh sebagai titipan. Merawatnya adalah bentuk rasa syukur yang nyata. Buah-buahan yang aman, porsi yang tepat, cukup minum, dan hati yang tenang adalah bagian kecil dari ikhtiar kita. Jangan biarkan kenikmatan sesaat mengalahkan masa tua yang panjang dan penuh berkah. Setiap perubahan kecil adalah langkah menuju hidup yang lebih nyaman. Saya percaya Bapak Ibu mampu melakukannya karena kesehatan lansia yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang selalu mendoakan kita. Sekarang setelah memahami apa yang harus dihindari dan apa yang perlu diprioritaskan, mari kita jaga tubuh ini dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Jaga tubuh dengan pilihan yang tepat, konsumsi buah yang aman, batasi yang berisiko, dan jangan lupa cukup minum setiap hari. Sampai bertemu di video berikutnya. Insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat untuk kesehatan lansia dan kehidupan yang lebih tenang di usia penuh berkah.